Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Cahyadini ingin melanjutkan presentasi mengenai ciri-ciri umum media pembelajaran. Ciri-ciri umum media pembelajaran yang dapat dijadikan panutan dalam membuat media pembelajaran diantaranya adalah: yang pertama, ciri fiksatif. Ciri media pembelajaran ini memiliki kemampuan seperti menggambar, menyimpan, dan juga merekonstruksi suatu bahan ajar yang dapat disusun dengan baik. Di antaranya biasanya dengan media pembelajaran audiovisual, karena ciri fiksatif ini mampu merekam beberapa objek menjadi satu waktu atau lebih. Selanjutnya yang kedua adalah ciri manipulatif. Berdasarkan ciri ini, media pembelajaran dapat dirubah dan juga dapat bertransformasi sesuai dengan kejadian atau objeknya. Jadi, bahan ajar yang dapat dituangkan ke dalam media pembelajaran ini dibuat dengan media yang tepat, sesuai dengan keinginan dari si pembuatnya. Lalu yang ketiga adalah ciri distributif. Berdasarkan ciri media ini, ciri distributif memiliki kemampuan untuk mentransformasikan konsep sebelumnya dengan konsep yang terbaru yang akan dituangkan dalam satu waktu, sesuai dengan proses belajar yang dialami oleh peserta didik. Ciri ini juga dapat dikatakan sebagai transportasi ruang sebagai stimulus siswa untuk mendapatkan informasi yang dapat direkam, dilihat, ataupun dibaca. Selanjutnya yang keempat adalah ciri adaptif. Berdasarkan ciri ini, media pembelajaran dapat menyesuaikan dengan jenjang peserta didik di sekolah. Seperti contoh misalnya adalah media pembelajaran yang dilakukan pada anak usia dini pasti akan berbeda dengan pada siswa tingkat SMA. Oleh karena itu, pada ciri ini disesuaikan dengan jenjang sekolah yang ditempuh oleh siswa. Selanjutnya yang kelima adalah ciri interaktif. Berdasarkan ciri media pembelajaran ini dapat digunakan oleh peserta didik yang sedang mengikuti pembelajaran dan terdapat komunikasi yang kuat dalam media tersebut. Selanjutnya, interaktif dalam media ini adalah inti dalam membuat sebuah media yang menarik untuk siswa. Contoh dari media pembelajaran interaktif adalah misalnya pada biologi, yaitu dengan media torso anatomi tubuh manusia. Sedangkan pada media pembelajaran lain misalnya mengenai tsunami ataupun banjir. Selanjutnya, yang ingin dibahas adalah karakteristik umum media pembelajaran. Terdapat 3 karakteristik umum media pembelajaran dilihat dari perspektif teknologi, simbol, dan kemampuan processing. 3 karakteristik tersebut diantaranya: yang pertama, menunjukkan fungsi media. Bagaimana karakteristik ini paling jelas karena menunjukkan fungsi, yaitu melibatkan teknologi dengan membedakan aspek mekanisme dan elektronikanya. Di antaranya, pada fungsi media ini mempermudah untuk membedakan antara media seperti televisi, radio, surat kabar, buku, ataupun internet, dan lainnya. Aspek teknologi pada karakteristik ini memberikan pengaruh besar terhadap aspek kognitif dalam pembelajaran yang dilakukan sehari-hari. Lalu yang kedua, karakteristik lain adalah sistem simbol. Sistem simbol ini ditelaah dengan mendalam menggunakan hubungan antara simbol media dengan representasinya. Dengan kata lain, simbol media pembelajaran adalah rangkaian elemen seperti kata atau gambar yang saling berhubungan antar satu sama lainnya dan dapat digunakan sebagai bidang yang dituju. Selanjutnya yang ketiga adalah kemampuan processing. Dalam media pembelajaran juga dapat digambarkan dengan kemampuan processing ini untuk memfasilitasi peserta didik dengan melaksanakan aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Berbagai aktivitas peserta didik sulit dilakukan secara sendiri dan harus dijangkau dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat.
Media pembelajaran juga harus dilakukan oleh perorangan, misalnya dengan kelas kecil ataupun kelas besar sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.